Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1196. Setelah Kumar mengatakan semua ini, Jihan pun menyipitkan matanya. Kini dia telah memahami maksud Kumar. Meskipun demikian, dia tetap bertanya. Kumar, menurutmu kenapa aku harus memberimu jabatan? Kalau tebakanku nggak salah, kematian mendiang Raja Bakir berkaitan dengan keluarga Juwanto. Kan? Begitu mendengarnya, Kumar menarik nafas dalam-dalam dan menyahut. Yang mulia, sebelumnya saya memang bersalah. Tapi sekarang, keluarga Barus menjadi semakin kuat. Karena merebut wilayah kami. Yang mulia, saya tahu Anda membenci kami. Tapi harus diakui, bahwa pasukan keluarga Juwanto ini sangatlah penting bagi kerajaan Nuala. Anda memang akan senang kalau kamu membunuh kami. Tapi, bukankah keluarga Barus akan lebih senang lagi? Jelas Kumar buru-buru. Jihan pun tidak membalas. Karena dia memang memahami semua ini. Kemudian, Kumar melanjutkan. Yang mulia, mari kita bekerja sama. Keluarga Juwanto bersedia membantu Anda mempertahankan kerajaan Nuala. Kita bahkan punya peluang untuk menguasai seluruh dunia di masa depan. Anda jauh lebih tahu ambisi keluarga Barus daripada saya. Anda juga tahu hasil seperti apa yang diinginkan mereka. Sigra punya ambisi besar. Dia pasti menginginkan seluruh dunia ini setelah keluarga Juwanto lenyap, target mereka pasti menjadi kerajaan Nuala. Kini, mereka menguasai 4 provinsi. Kelak mereka akan menjadi makin hebat. Suatu hari nanti, kerajaan Nuala dan keluarga Barus pasti akan bertarung sengit. Ketika saat itu tiba, kerajaan Nuala akan berada dalam bahaya. Jelas Kumar dengan ekspresi tenang. Kumar telah memikirkan semua ini sehingga berani datang menemui Jihan. Tidak ada yang lebih menginginkan bantuannya daripada Jihan. Mendengar ini, Jihan pun tersenyum sambil menyahut. Harus kuakui, bahwa 40.000 pasukan keluarga Juwanto cukup berguna. Tapi apa aku pasti bisa menaklukkan dunia dengan bantuan kalian? Jihan tidak pernah melupakan keinginan terakhir Raja Bakir. Yaitu, membuat kerajaan Nuala damai. Sekarang, keluarga Barus menguasai 4 provinsi. Bahkan, jauh lebih kuat daripada kerajaan Nuala. Jihan tentu tidak ingin melihat hasil seperti ini. Itu sebabnya, dia harus mengambil tindakan. Tunduknya keluarga Juwanto adalah kesempatan bagus. Bagaimanapun, Jihan tahu sehebat apa keluarga ini. Yang mulia, meskipun kerajaan Nuala adalah yang utama, Anda jauh lebih memahami kekuatan dan ambisi keluarga Barus. Jelas. Kerajaan Nuala sulit untuk mengalahkan mereka. Ujar Kumar. Yang dikatakannya ini adalah fakta. Jika keluarga Juwanto binasa, keluarga Barus pasti akan berhasil menaklukkan kerajaan Nuala dalam 3 tahun. Dengan demikian, dunia akan menjadi milik mereka. Jihan memahami semua ini. Dia memicingkan mata, lalu bertanya. Kumar, kamu mau jabatan apa? Katakan saja. Tanpa rasa ragu sedikit pun, Kumar langsung menjawab. Jabatan apapun bukan masalah. Asalkan saya bisa berada di sisi yang mulia. Tapi putraku berani dan berkemampuan. Saya harap, dia menjadi jenderal di perbatasan untuk melindungi kerajaan Nuala. Jihan seketika tersenyum mendengarnya jawaban ini. Sesuai dengan yang dipikirkannya. Jihan juga menginginkan hasil seperti ini. Prabu menjaga perbatasan, sedangkan Kumar berada di ibu kota. Pengaturan ini sangat sempurna. Dengan adanya Kumar di sisi Jihan, Prabu tidak akan bertindak sembarangan demi keselamatan sang ayah. Bagaimanapun, Jihan bisa membunuh Kumar kapan saja. Kalaupun Prabu benar-benar berkhianat, Jihan tetap tidak takut karena nyawa Kumar di tangannya. Bab 1197. Dengan adanya Yuda yang menjaga kota, Jihan tentu saja merasa sangat yakin bisa mengendalikan situasinya. Lagi pula, kerajaan Nuala memiliki 80.000 pasukan elit. Dan Prabu, hanya memiliki 40.000 pasukan. Bagaimana mungkin Prabu bisa membuat keributan? Bisa dibilang, Kumar sangat sedih. Karena memahami hal ini dan mengatakan isi hatinya. Pada saat ini Jihan berkata, Kumar, apa ini enggak menyulitkanmu? Kumar buru-buru berkata, enggak menyulitkan saya. Ini justru adalah kehormatan bagi saya.
Setelah mendengar perkataan itu, Jihan mengerti lalu berkata, "Kumar, aku mengerti maksudmu. Aku juga setuju dengan permintaanmu. Mulai besok, Prabu akan menjadi jenderal di perbatasan. Mengenaimu, aku masih belum memikirkannya. Tapi aku akan memberimu sebuah jawaban." Kumar menarik nafas dalam-dalam. Meskipun merasa muram, dia hanya bisa menahannya. "Saya mengerti." Jihan juga bisa melihat Kumar merasa tidak puas dan berkata, "Kumar, aku berjanji. Asalkan keluarga Juwanto membantuku menguasai semuanya dan memusnahkan keluarga Barus, kelak keluarga Juwanto akan punya kekayaan dan kemuliaan yang tak terbatas. Pada saat itu, aku akan memberikan gelar bangsawan untuk keluarga Juwanto dan turun-temurun menjadi menteri utama di kerajaan Nuala." Perkataan Jihan itu juga memiliki maksud ingin mengetes keluarga Juwanto. Mereka memang benar sudah menyerah. Tetapi, dia masih belum jelas apakah mereka memiliki ambisi besar. Oleh karena itu, perkataannya ini juga ingin membuat Kumar menyadari situasinya. "Ratu, Anda tenang saja. Keluarga Juwanto pasti akan berusaha sekuat tenaga. Mengenai kekayaan dan kemuliaan, itu saya nggak pernah memikirkannya. Setelah mengalami begitu banyak hal, yang penting bisa memberikan yang terbaik untuk keturunan keluarga Juwanto saja sudah cukup." Perkataan Kumar juga menjadi terdengar lebih tulus. Mendengar perkataan itu, Jihan menganggukkan kepalanya. "Aku akan memerintahkan orang untuk menyiapkan tempat tinggal untukmu. Besok, aku akan mengatur posisimu lalu memberikan penghargaan." Setelah Jihan selesai mengatakan perkataan itu, Saika menganggukkan kepalanya lalu membawa Kumar pergi. Di kerajaan Nuala ini, ada Yuda sebagai pasukan kerajaan. Kumar juga akan sulit untuk melarikan diri. Setelah Kumar pergi, Saika kembali dengan Yuda di belakangnya. Saat keduanya masuk, Yuda bertanya, "Ratu, apa kita benar-benar akan menerima dan memanfaatkan Kumar?" Yuda langsung bertanya kepada Jihan. Mendengar pertanyaan itu, Jihan memberitahu Yuda tentang permintaan keluarga Juwanto. Dengan situasinya saat ini, keluarga Juwanto tidak akan bisa membuat keributan. Sehingga mereka tentu saja di bawah kendalinya. Yuda juga mengetahui hal itu. Namun, keluarga Juwanto sangat ambisius. Mereka mungkin tidak akan begitu mudah menyerah. Kalau begitu, sepertinya nggak usah mengkhawatirkan mereka akan membuat masalah lagi. Yuda menganggukkan kepalanya. Tetapi dia kembali bertanya, "Ratu, posisi apa yang kamu rencanakan untuk Kumar? Orang ini sangat ambisius. Jadi, harus memerintahkan seseorang untuk mengawasinya." Mendengar perkataan itu, Jihan juga bermaksud seperti itu. "Yuda, menurutmu lebih baik siapa yang mengawasinya?" "Yang terbaik adalah Yuda yang mengawasi Kumar. Namun, Prabu sudah memimpin pasukan. Tentu saja tidak boleh membiarkan Kumar juga memimpin pasukan. Jika begitu, pasti akan terjadi masalah." Setelah merenungkannya sejenak, Yuda berkata, "Ratu, aku tahu seseorang yang sangat cocok. Tapi, tidak tahu bagaimana menurutmu. Katakanlah." Kata Jihan dengan buru-buru dan ekspresinya juga terlihat penasaran. Dia tidak tahu siapa yang akan direkomendasikan oleh Yuda. Bab 1198. Yuda sudah memikirkan banyak orang di hatinya. Tetapi, dia akhirnya tahu harus menyuruh siapa untuk mengawasi Kumar. Penasehat kiri Kemal. Yuda sangat mengagumi Kemal. Pria itu mencintai kerajaan Nuala. Tentu saja akan memikirkan semuanya demi kerajaan Nuala. Dia berbeda dengan penasihat kanan yang hanya akan memikirkan sebagaimana membesarkan kekuasaannya sendiri. Semua keputusan penasehat kanan terdengar sungguh konyol. Penasehat kanan itu bahkan menghancurkan karir Wira hanya demi keuntungannya sendiri. Pada akhirnya, semua ini tentu saja karena pemikiran Raja Bakir yang dangkal. Juga hanya demi mendapatkan pujian. Tindakan penasehat kanan ini sungguh tidak ada batasannya. Namun, Kemal berbeda. Pada saat itu, demi hal ini dan dirinya, dia memberikan banyak saran kepada Raja Bakir. Meskipun mendapat teguran, dia tetap teguh pada pendiriannya. Inilah kesadaran yang harus dimiliki oleh seorang menteri istana. Mendengar perkataan itu, Jihan terkejut dan tersenyum sekilas. Bagus juga, Kemal ini tegas dan jujur.
Dia pasti bisa mengawasi Kumar. Jihan sangat percaya dengan orang-orang yang direkomendasikan oleh Yuda. Tapi, kita harus bicarakan hal ini kepada Kemal dulu. Saika segera pergi menyampaikan perintahnya kepada Kemal. Tak lama kemudian, Kemal sudah tiba di ruang kerja Jihan. "Ratu," kata Kemal dengan sangat hormat. Jihan berkata sambil tersenyum. "Kemal, apa kamu tahu tentang hal keluarga Juwanto?" Setelah mendengar perkataan itu, Kemal menganggukkan kepalanya. Semua orang tahu tentang hal ini tak terkecuali dia. "Ratu, saya sudah mendengar tentang hal ini. Tapi keluarga Juwanto menguasai salah satu kota. Kita harus mempertimbangkan hal ini dengan baik." Setelah selesai mengatakan itu, Jihan langsung tertegun sejenak. "Kemal, kalau kamu ada pendapat tentang hal ini, langsung katakan saja." Jihan menebak, Kemal memiliki sesuatu yang ingin dikatakan. Tanpa ragu-ragu, Kemal langsung berkata, "Ratu, keluarga Juwanto punya motif tersembunyi. Demi memberikan contoh yang benar, kita harus menghakimi mereka dan menjatuhkan hukuman yang setimpal. Tapi dengan situasi saat ini, saya pikir ini adalah kesempatan yang baik juga." Setelah Kemal selesai berbicara, Yuda langsung tersenyum. Dia berpikir, Kemal memang layak menjadi seorang menteri dan pemikiran seperti ini juga, hanya Kemal yang berani mengatakannya. Jika bukan karena keluarga Juwanto, kerajaan Nuala tidak akan terbagi menjadi 3. Jika Raja Bakir ada di sana, mungkin keluarga Juwanto sudah musnah. Jika Kemal berani mengatakan pemikirannya itu, mungkin Kemal juga akan dibunuh. Namun, dia tahu, meskipun menghadapi Raja Bakir, perkataan Kemal juga tidak akan berubah. Jihan bukan Raja Bakir. Sehingga dia tentu saja juga tahu semua tindakan Kenal demi kerajaan Nuala. Jihan tersenyum, dan langsung bertanya, "Kemal, kesempatan apa maksudmu?" Setelah mendengar perkataan itu, Kemal langsung berlutut di lantai. "Di perjalanan ke sini, saya sudah memikirkannya. Kalau Ratu nggak memanggil saya juga akan meminta izin untuk bertemu Ratu. Perkataan saya mungkin akan menyinggung keluarga kerajaan. Tapi saya tetap akan mengatakannya. Saya merasa, hal ini adalah sebuah kesempatan. Saat ini, keluarga Barus menguasai 4 provinsi dan menjadi makin kuat. Kalau kita nggak bertindak, cepat atau lambat kita akan ditekan keluarga Barus. Kedatangan keluarga Juwanto ini adalah sebuah kesempatan besar. Keluarga Juwanto punya kemampuan. Dan Prabu adalah seorang jenius yang langka. Kalau kita bisa membuat mereka tunduk dan memanfaatkannya, itu akan menjadi bantuan besar bagi kerajaan. Meskipun sangat sulit untuk mencapai ini, saya pikir itu layak dicoba." Bab 1199. Setelah selesai berbicara, tatapan Kemal dipenuhi dengan tekad. Jihan tersenyum dengan sangat gembira. Dia buru-buru mendekat dan langsung berjalan ke depan Kemal. Lalu mengulurkan tangannya. "Penasehat Kiri, aku sangat berterima kasih karena kamu sudah memikirkan semua dengan baik demi kerajaan Nuala." Setelah Jihan mengatakan perkataan itu, Kemal merasa sangat terkejut. "Ratu, Anda, ini..." Mendengar perkataan itu, Jihan berkata sambil tersenyum. "Sebenarnya, aku memanggilmu demi hal ini. Keluarga Juwanto berniat untuk berdamai dan ingin berbakti kepada kerajaan Nuala." Mendengar perkataan itu, Kemal merasa sangat bersemangat. "Bagus sekali. Kalau keluarga Juwanto bergabung dengan kerajaan Nuala, kita pasti bisa bertempur dengan keluarga Barus. Tapi, keluarga Juwanto ini sangat ambisius. Kita harus mengawasinya dengan baik. Saran saya, Kumar tetap tinggal di istana dan Prabu menjaga perbatasan. Dengan begini, kita bisa mengendalikan keluarga Juwanto." Kemal sangat bijaksana. Mendengar perkataan itu, Jihan tersenyum lagi. "Kemal, kata-katamu ini sesuai dengan maksudku. Tapi, kalau ingin membiarkan Kumar tetap tinggal di istana, kita tentu saja harus memberinya posisi. Jadi, aku ingin membiarkannya dia berada di sisimu. Kamu bisa membantuku mengawasinya, kan?" Mendengar perkataan Jihan, Kemal langsung menjadi sangat bersemangat. Ini adalah tugas yang berat. Tetapi jika dilihat dari sisi lain, berarti Ratu sangat mempercayainya. Itu adalah sebuah kehormatan.
Sebenarnya, ini adalah maksud yang ingin disampaikan Jihan juga. Dengan sikapnya yang tidak mencurigakan orang. Saat memberikan tahu Kemal maksudnya ini, dia juga tidak khawatir Kemal tidak sanggup melakukan tugasnya. Dia yakin dengan kemampuan Kemal. Ratu, Anda tenang saja. Saya pasti akan mengurus keluarga Juwanto. Kemal langsung bersumpah. Kemal, keluarga Juwanto punya banyak mata-mata di kerajaan Nuala. Kamu juga tahu situasi di istana, jadi bantu aku perlahan-lahan membersihkan mata-matanya. Tidak boleh membiarkan keluarga Juwanto untuk membentuk kelompok di istana. Saat mengatakan itu, tatapan Jihan juga memancarkan aura dingin. Mendengar perkataan itu, Kemal sama sekali tidak ragu. Saya mengerti Ratu. Baiklah. Kalau begitu, besok aku akan umumkan Prabu menjadi jenderal utama di perbatasan dan Kumar menjadi menteri penasehat kiri. Setelah Jihan mengatakan itu, semua hal sudah diputuskan. Keesokan harinya, di sidang pagi Jihan membacakan kedua surat keputusan ini. Pada saat itu, langsung terjadi diskusi sengit di istana. Ekspresi orang-orang yang pernah berhubungan dengan keluarga Juwanto, langsung berubah banyak. Di antara mereka, yang saat ini memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan Kumar. Orang-orang yang tidak berhubungan dengan keluarga Juwanto, juga merasa sangat terkejut dan berpikir ini adalah keputusan yang sangat berani. Ratu, ini nggak pantas. Keluarga Juwanto ini selalu ambisius. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka di sisi kita? Benar Ratu, orang seperti ini nggak seharusnya diberikan tanggung jawab besar. Ratu tolong pertimbangkan lagi dengan baik. Para menteri itu juga mengutarakan pertimbangan mereka untuk kerajaan Nuala. Bagaimanapun juga, tidak semua orang memiliki kebijaksanaan dan keberanian mengambil keputusan itu. Keluarga Juwanto ini adalah sebuah ancaman. Bagaimana mungkin mereka bisa membiarkan ancaman itu tetap berada di sisi mereka dan memanfaatkannya untuk bertarung? Ini adalah sebuah tugas yang sulit. Membiarkan ancaman ini tidak melukai diri mereka dan mengatur batasannya. Selama prosesnya ini, bukan tugas yang bisa dilakukan siapapun. Bab 1120. Jihan menatap semua orang dengan dingin. Ada beberapa dari mereka yang memikirkan kerajaan Nuala dan ada juga yang demi dirinya sendiri. Namun bagaimanapun juga, hal ini sudah diputuskan. Tidak peduli apa yang dikatakan mereka, Jihan tidak akan memperdulikannya. Hal ini sudah diputuskan. Kalau kalian ada pendapat, silakan cari aku di ruang kerjaku kapanpun. Sidang bubar. Jihan langsung pergi dan kedua perintah itu juga segera dikeluarkan. Pada saat ini, Kumar sudah memiliki kediaman sebagai menteri penasihat kiri. Biasanya kediaman tingkat ini, seharusnya berada di luar kediaman dinas. Namun, kediamannya berada di tengah. Dengan sebelah kirinya, dekat dengan kediaman Yuda. Sebelah kanan dengan kediaman penasehat kiri dan sekitarnya, dijaga oleh 3.000 pasukan kerajaan. Dia tahu, ini adalah tindakan pencegahan Jihan yang tidak yakin dengannya. Dia sudah tahu situasinya akan seperti ini. Sehingga, dia tidak begitu mempedulikannya. Namun, tatapannya tetap terlihat sangat tak berdaya. Saat ini, di ruang kerja istana perintah untuk Prabu sudah dikirim. Tetapi, perintah untuk Umar masih belum dikirim oleh pejabat istana. Jihan memanggil Yuda. Karena dia berencana agar Yuda yang mengirimkan perintahnya. Yuda, kamu pimpin 80.000 pasukan untuk mengirim perintah ini. Selain itu, perintahkan Jenderalmu Patrick menjadi jenderal kelas menengah untuk mengawasi Prabu. Setelah Jihan mengatakan itu, Yuda mengerti. Meskipun 40.000 pasukan Prabu berada di tangannya, tetap harus ada seseorang yang mengawasi. Frederick adalah orangnya. Dari awalnya memang seseorang jenderal di perbatasan. Sekarang menjadi jenderal kelas menengah dan posisinya langsung berada di atas Prabu. 40.000 pasukan itu tunduk kepada Prabu. Tetapi, Prabu tetap tidak berani melawan Frederick. Beritahu Frederick nggak perlu mengendalikan pasukannya sepenuhnya. Tujuannya ke sana, hanya untuk mengawasi Prabu saja dia sudah cukup. Setelah Jihan selesai berbicara, Yuda langsung menerima perintah itu dan pergi. 80.000 pasukan langsung pergi menuju perbatasan.
Prabu sudah mengetahui situasi itu semalam. Dia sudah menerima kabar dari Kumar. Seperti yang dikatakan ayahnya, posisinya adalah jenderal perbatasan. Tetapi dia tahu jelas, pasti akan ada orang yang datang untuk mengawasinya juga. Dia adalah sosok yang angkuh. Tetapi saat ini, dia juga tidak punya pilihan lain dan hanya bisa menerima kenyataannya. Tuan Prabu, Yuda memimpin 80.000 pasukan dan sudah tiba sampai 100 mil dari sini. Dia datang untuk menyampaikan perintah, kata pengawal pribadi Prabu, dengan ekspresi muram. Mereka tentu saja merasa tidak puas juga. Tetapi, apa yang bisa mereka lakukan? Yuda. Prabu mendengus, tetapi dia juga mengerti alasan kedatangan 80.000 pasukan ini bukan untuk diperintah, melainkan untuk mengintimidasinya. Yuda ingin memberitahunya, bahwa 80.000 pasukan kerajaan Nuala bisa memusnahkannya dengan mudah. Kedatangan mereka ini adalah, untuk memberikan peringatan yang tegas. Yuda sudah datang ke sini. Kalau begitu, siapkan minuman dan makanan. Meski hati Prabu juga merasa sangat tidak puas, tetapi dia tetap mengatakan itu. Tak lama kemudian, 80.000 pasukan Yuda sudah tiba di kota di perbatasan. 40.000 pasukan Prabu tidak berani gegabah dan diawasi oleh 80.000 pasukan itu. Bukan hanya itu, kota di perbatasan ini juga berada di bawah kendali Yuda. Saat ini, di dalam kediaman penguasa kota di perbatasan. Bab 1201. Yuda mendekat sambil memegang surat perintah di tangannya. Prabu, terima perintah. Yuda menatap Prabu dan langsung berbicara. Setelah melihat Yuda sekilas, Prabu menarik nafas dalam-dalam. Dia terus berusaha menghibur dirinya sendiri. Tetapi saat melihat kejadian itu, hatinya tetap merasa sangat tidak nyaman. Kenapa Prabu? Kamu ingin menerima perintah sambil berdiri ya? Kini Yuda menatap Prabu dengan dingin. Yuda tentu saja mengerti apa yang sedang dipikirkan Prabu. Orang ini, seperti dewa perang bagi keluarga Juwanto. Bahkan, dianggap sebagai orang yang kelak akan menguasai dunia. Namun sekarang, situasinya tidak sama seperti dulu lagi. Mendengar perkataan itu, Prabu tiba-tiba tersenyum. Tidak mungkin saya berani berbuat seperti itu. Saya hanya terkejut. Prabu siap menerima perintah. Setelah mengatakan itu, Prabu juga berlutut di lantai. Namun saat berlutut dan menundukkan kepalanya, ekspresi wajahnya malah terlihat dingin. Prabu, aku nggak akan bicara banyak. Mulai hari ini, kamu adalah jenderal perbatasan dan Patrick menjadi jenderal kelas menengah. Patrick yang akan memimpin dan mengatur kota di perbatasan ini kelak. Setelah mengatakan itu, Yuda menyerahkan surat perintah itu kepada Prabu. Lalu duduk di kursi penguasa. Prabu yang menerima perintah itu tidak berbicara banyak. Prabu, ayahmu baik-baik saja di ibu kota dan Ratu sangat menghargainya. Jadi, kamu harusnya tahu apa yang seharusnya kamu lakukan. Yuda menatap Prabu sebentar. Setelah mengatakan perkataan itu, Prabu tersenyum. Yuda, kita sudah lama nggak jumpa. Maukah kamu minum bersamaku? Mendengar perkataan itu, Yuda menatap Prabu dengan tajam lalu tersenyum. Baiklah. Tak lama kemudian, di dalam kediaman penguasa kota Yuda dan Prabu duduk di dalam kamar dengan sepiring sayur dan 2 barel anggur yang diletakkan di atas meja. Selain mereka, tidak ada orang lain lagi di kamar itu. Prabu, kita sedang minum bersama. Kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Tapi aku tahu, apa yang sedang kamu pikirkan. Kamu nggak puas dan marah tapi dalam situasi saat ini, kamu nggak bisa mengubah takdirmu. Ratu berbeda dengan Raja Bakir. Jadi, melayaninya dengan setia kalian, keluarga Juwanto pasti akan tetap diberkati. Perkataan Yuda ini juga bermaksud menghibur Prabu. Bagaimanapun juga, tidak ada orang yang ingin melihat keluarga Juwanto benar-benar bermusuhan dengan kerajaan Nuala. Mereka memang bisa memusnahkan keluarga Juwanto dengan mudah. Tetapi, bayaran yang harus dikeluarkan kerajaan Nuala juga besar. 40.000 pasukan juga tidak dapat diselesaikan dalam sekejap. Mereka akan kehilangan setidaknya 20.000 pasukan. Kerajaan Nuala tidak bisa menanggung kerugian seperti itu. Mendengar perkataan itu, Prabu tersenyum dan berkata,
Memang benar, aku memang gak puas dan marah. Juga kali ini, aku kalah dari Wira. Mengenai hal ini, hati Prabu memang merasa sangat menyesal. Wira, ya, gak heran kalau kamu kalah darinya, kata Yuda sambil tersenyum. Kemampuan penasihat militer itu diakui oleh semua orang. Meskipun Prabu adalah sosok hebat di generasinya, dia tetap bukan tandingan Wira. Sudahlah, hal ini sudah berlalu. Yuda, aku tahu alasan kedatanganmu ke sini. Kamu ingin mengintimidasi dan membuatku untuk setia juga kan? Ujar Prabu dengan santai. Tenang saja, keputusan ayahku sangat tepat. Meskipun hatiku nggak senang, aku juga nggak akan menghancurkan situasi yang sudah ayahku dapat dengan susah payah. Tapi yang ingin kukatakan adalah, kalau suatu hari aku benar-benar bertarung dengan Wira, aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kebencian Prabu kepada Wira sangat mendalam. Bahkan, lebih kuat daripada kebenciannya kepada kerajaan Agrel. Jika bukan karena Wira, keluarga Barus sudah menjadi milik keluarga Juanto. Mendengar perkataan itu, Yuda hanya tersenyum dan berkata dengan tenang. Prabu, kamu ingin melawan Wira. Aku nggak peduli. Tapi, kalau benar-benar suatu hari nanti kamu berhadapan dengan Wira, kamu juga pasti bukan tandingannya. Menyerahlah, lagi pula Wira juga pasti nggak akan merebut dunia. Yang harus kamu hadapi adalah keluarga Barus. Bersambung.